Nah, kita sekarang sudah sampai di tempatnya Bearded Dragon. Nah, ini adalah kandang-kandang dari Bearded Dragonnya. Ya. Mobnya ada apa aja bro, Bearded Dragonnya? Mobnya kalau di sini di kandang ini ada leatherback. Leatherback itu yang punggungnya halus? Iya, Bukan? leatherback Ya, itu yang punya halus. Tak ambilin Nah, contoh. boleh. Perbedaannya sama yang normal. Nah, Tak bawain satu. ini yang normal. Ini yang normal. Kelihatan kalau yang normal ini kan berduri-duri kan. Berduri, ya. Berduri kan. Kalau yang ini lebih halus. Leatherback ini punggungnya lebih halus. Nah, Cuman ini agak mau shading jadi agak kusem. ini perbedaannya dengan normal. Perbedaannya. Makannya apa Makannya aja? dia ini Campur serangga ya? Iya, jangkrik sama sayuran. Jangkrik sama sayuran Aku ya? kasih sawi sama tauge. Oh, sayurnya sawi sama tauge. Kasih makannya betul. sehari sekali. Sehari sekali, setiap pagi. Ini sistem pemeliharaan outdoor ya? Ya, untuk sini yang area ini yang aku pelihara secara outdoor. Jadi biar mungkin apa mataharinya bisa Mataharinya lebih maksimal. Cuman ya tiap kiper punya apa ya? Punya kepercayaan masing-masing, Cocok-cocokan ya? cocok-cocokan. ini nggak boleh kena hujan secara langsung ya? Memang? Iya, ini nggak boleh kena hujan secara langsung. Selanjutnya sih itu tadi kan ada leatherback Sama normal ya? sama normal. Di kandang sebelahnya ini ada translucent. Nah, itu malah belum familiar saya. Ya, ini ada translucent. Translucent. Trans. Ciri-cirinya? Cirinya dia ini kalau di gecko kayak eclipse ya, matanya dia itu Oh, solid. matanya dia Hitam solid, solid. full Oh, hitam oke. seperti eclipse. Dari perbedaan warna badannya atau apa yang Terus Ciri-ciri. ada lagi ciri berikutnya itu perutnya ini. Perutnya dia kalau baby, nanti kita lihat waktu bagian baby ya. Perutnya dia kalau baby tuh kayak transparan, kayak hitam. Tapi hitamnya tuh kelihatan dalamnya kayak gitu. Kalau ini kan udah kelihatan ini kulit kan. Nah, nanti babynya beda banget. translucent ya ini ya? Dan kalau di BD ini semua warna ini menurut saya sih kalau di gecko lebih ke poligen. Lebih ke Warnanya. Jadi resesifnya tuh di mobnya dan di warna pattern. Ini dia apa? Dominan, resesif atau poligen? Translucent. Translucentnya itu resesif. Resesif ya? Nah, warnanya ini red. Oke. Terus ini Koloni maksimal berapa sih bro? Satu Ini sama ini, juga. koloninya? Berapa jantan, translucent berapa juga. betina? Kalau Translucent juga? iya ini translucent juga. Kalau ini hypo translucent. Nah, ada juga hypo translucent yang matanya mata normal. Oh, matanya masih normal? Matanya nggak full hitam. Nggak full hitam ya? Iya, Ini hypo translucent. ini hypo translucent. Bedanya kalau hypo ini kukunya putih. Oh, kukunya putih. Oke. Sedangkan kalau di yang Translucent, translucent kukunya non hitam. hypo kukunya hitam. Betul sekali. Oke. Begitu. Kalau Ini koloninya project translucent ya? iya, kalau koloninya sih aku antara satu jantan dua betina maksimal 3 betina ya kayak ini. Satu Itu jantan, 3 jantannya itu hypo head trans. Hypo head trans. Betinanya aku pakai trans semua sih. Ini trans. Biasa head orang-orang hypo. malah jantannya yang visual, ini kebalik ya? Iya, Betinanya yang visual, ya jantannya tapi yang- karena ini holdback sendiri sih. Oh, Ini holdback sendiri. simpenan ya? Simpenan. Terus Kandang kedua tadi kandang udah kedua ya? udah ini tadi kan. Sebelah sini ada mob yang beda lagi. Ini ada Di mob sini ada hypo danner sama hypo leatherback danner. Kalau ini Sekarang udah banyak ya mobnya ya? kalau ini sih ini biasa sih. Ini hypo. Ini hypo biasa. Ini hypo biasa. Nah, sedangkan ini super red tapi lagi shading jadi gembel. Ini kalau nggak lagi shading merah sekali karena Iya. mau shading aja sampai coklat gini ya. Betul. Terus, nah ini yang aku bilang tadi danner. Oh, ini yang dana. Danner. Jadi ini Ciri-cirinya? ini combo 3 mob. Ada hypo, leatherback, sama danner. Nah, kalau hyponya sama kukunya putih ya. Cuman ini karena kotor. Cuman beda kan kuku putih. Sama kuku hitam. bisa Sama bedain. kuku hitam. Terus itu hyponya leatherbacknya sama ini Punggungnya lebih halus ya nggak sehalus plastik itu enggak sih. Cuman dibanding ini Ini lebih masih halus kelihatan ya lebih Bergerigi, berduri-duri. ada duri-durinya. Lalu yang terakhir dannernya itu ini motif warnanya yang Abu-abu ini. i- Ungu-ungu ini. iya jadi kayak nyebar gitu. Ini kayak lavender ya. Iya, lavendernya ini juga poligen sih kalau menurutku ya.
Oke. Terus salah satu ciri dander lainnya, sisiknya dia nih kelihatan di sini. Sisiknya kalau dander itu nggak searah. Ini kan kayak ke kanan ke kiri kan. Kayak aneh kan, kayak kacau gitu kan. Bedakan dengan yang non dander. Kalau non dander ya searah. Oh ini ya. Kan mengarah ke belakang, mengarah ke perut semua kan. Mengarah ke bawah. Kalau dander ini ada Acak, yang ya? ada yang ke samping. Sisi di janggutnya ini ya. Sebenarnya semua sisik, cuman terlihat paling jelas di Dagunya. di dagunya ini. Dander ini berarti perbedaannya nih teman-teman, ini dia sisik-sisik ininya Ngacak. Bisa random. nyebar ke kanan kiri, ke sisi sini, ke sisi sana. Sedangkan kalau normalnya itu mengarah ke perut, semua searah. Gitu. Oke. Kita ke mob berikutnya. Mob berikutnya kita ke kandang sana aja, ada yang putih-putih. Ya ada satu lagi udah aku siapin. Kita ke sana yuk. Nah ini teman-teman, ini yang menurut saya unik sih. Dari tadi kan Ini- kita lihat yang merah-merah kan. Sekarang kita lihat yang warna putih. Nah. Ini namanya apa mobnya? Zero. Siru. Nah ini Zero. Warnanya ciri-cirinya putih ya? Iya, warnanya putih. Terus ada ciri-ciri lain kah di Zero ini? Nggak ada sih ya, putih begitu aja. Warnanya putih. Ciri-cirinya putih. Dia Zero belum ada kombonya ya? Ada, ini dia tuh Hypo Zero. Oh, ini udah Hypo Zero. Iya. Sama yang Zero biasa perbedaannya apa? Kalau Hypo Zero lebih cerah gitu aja. Lebih cerah ya? Sama kukunya putih. Oh, kukunya. Ini Patokannya berarti kukunya yang putih. Yang saya pegang sekarang ini mobnya Hypo Zero Hypo ya? Zero. Oke, ini udah sisa-sisa shadingnya. Ya, sisa shading sama campur kotoran. Aduh, kukunya lumayan. Kukunya lumayan tajam. Oke. Ini Hypo Zero. Ini yang di depan Zero, lainnya yo mope yo kayak itu tadi ya? tok. Sama-sama Oke, mirip. kita sekalian kita mau lihat yang di bagian anakan. Sekalian ada satu mob lagi yang lumayan happening ya. Iya. Namanya apa? Witch. Witch please. Witch Bleach. Masih kembali ke ruangan Gecko karena satu tempat witch-nya ada di sini kayaknya kok. Mana ya witch ya? Oh di sini witch-nya guys. Ini mirip-mirip sih sama, agak mirip sama-sama patternless. Nah, ini Witch ya. Cuman satu perbedaannya witch sama Zero, kalau witch bisa dipengaruhi warna. Oh, bisa masuk warna-warna lain. Jadi kalau witch ini kan agak orange gitu kan. Ini Ki, dia berarti ada berapa genetik nih? Ini witch Hypo Witch Head Translucent. Hypo Witch Head Translucent. Terus dia bisa dipengaruhi genetik warna. Ini kan agak orange kuning gitu kan. Kalau dia Zero nggak bisa. Sekarang lebih mahal ini atau Zero? Lebih mahal Zero. Masih lebih mahal Zero ya. Ini Witch. Sebenarnya dulu awalnya mahal witch. Cuman kayaknya di Indo lebih Stabil peminatnya lebih suka ke Zero. Gitu. Ini anakannya juga udah ada. Anakannya udah ada ya. Anakannya udah ada. Oke, sekalian kita mau lihat anakan ya. Anakan. Nah, ini Oke. teman-teman lihat anakannya udah segini banyak. Nah, bisa diambil detailnya. Boleh jelasin dulu ini yang lagi keluar mob apa? Kalau anakan BD ya kita peliharanya indoor. ya kalau masih baby tapi di indoor ya. Ya, kalau baby Dengan kita tambahan lampu ya. Iya. Pot ya ini ya. Ditarik boleh Bro? boleh kalau Mana ya? Enak, ini aja. ini ada Oh, ini apa paten ya? ini bisa dicopot. Nah, bisa tutupnya bisa dibuka. Ini Hypo Head Zero. Post Head Hypo Head Translucent ya. Ini yang Makannya dia udah serangga juga kan? makanannya sudah serangga. Dari kecil dia serangga tapi dicampur sawi. Sawi gini ya. Sawi dipotong-potong. Kalau masih kecil aku kasihnya tuh ulat kandang. Oh, ulat kandang. Aku pakai ulat kandang. Mau malah nggak pakai ulat Hongkong ya? Ulat Hongkong kulitnya lebih keras. Oke. Karena bearded dragon ini tipenya hewan yang rakus. Kalau dia kulitnya terlalu keras, dia kadang-kadang makannya tuh sering overfeed. Kalau gecko dia misalnya makan 2 itu udah merasa kenyang, dia akan berhenti. Kalau ini enggak, dia akan makan tapi terus. nanti lama-lama akumulasi. Muntah akhirnya. Di pencernaannya ya. Karena tipe hewannya rakus. Jadi cari yang kulitnya lebih lembek, jadi nggak terlalu susah dicerna. Ini berarti Zero ya. Head Zero. Head Zero ya. Iya.
Terus ada juga yang lain. Oh, ini lebih kecil lagi ya? Ini baru netas tanggal 20 kemarin. Ini baru netas tanggal 20 ya? Ini Bearded Dragon yang baru menetas. Ini yang baru netas nih. Lagi ada yang panen nggak? Belum ya? Hari ini sudah tak ambil. Oh, udah ngambil ya? Nah, ini masih kecil-kecil nih. Ini baru menetas, baru banget. Gini langsung udah bisa Tanggal, makan? hah? Langsung udah bisa makan? Sudah bisa. Udah bisa makan? 3 hari udah Kalau makan. gecko kan kita puasain sampai shading pertama. Iya, kalau ini enggak. Langsung ya? Ya. 3 hari dia udah bisa makan. Ini ulet-ulet kandangnya. Nah, tuh makanannya ulet kandang. Aku lepas aja di situ. Nah, ini jadi size-nya tadi kan udah agak gede. Ini mungkin sekitar umur berapa ya tadi? Itu sudah usia masuk 2 bulan. Ya, kalau ini masih hitungan Ini hari ya? ya, ini masih hitungan 1 minggu kali. Masih kecil. Oh. Umur segini rawan nggak? Pengalamanku enggak sih. Malah enggak ya? Malah yang rawan itu nanti yang indukan ya? Kalau dibilang rawanan sih Bearded Dragon asal dia sudah bisa settle sama cuaca di lokasinya kita aman sih. Aman ya? Cuman memang kekurangannya Bearded Dragon ini terutama kalau udah dewasa, udah produksi, yang betina Bearded Dragon ini jumlah telurnya itu banyak. Jadi dari satu ekor dia satu clutch itu bisa 15 sampai 20. 15 sampai 20. Nah, sedangkan dia tuh bisa nge-clutch sampai 6 sampai 7 clutch. Oh. Aku paling banyak 7 clutch. Nah, karena terlalu banyak bertelur itu akhirnya asupan kalsium di tubuhnya dia habis jadi telur. Nah, problemnya seringnya setelah telur berulang kali mati karena kondisinya ngedrop. Karena kalsiumnya habis karena dia terlalu push di telurnya ya. Cuman ya gimana caranya nyetel berapa kelas kan kita juga nggak bisa. Kita cuman bisa kasih usahakan kalsiumnya yang asupannya yang banyak aja. Cuman ya masih ada aja lah kasusnya. Pasti namanya kalau breeding ya. Iya, namanya pelihara kita. Apalagi dalam jumlah banyak ya. Kita pelihara hewan hidup ya. Pasti ada lah. Terus kalau ini Nah, ini lebih gede lagi nih. Ini lebih gede. Ini sudah usia. Aduh. Ayo tak numpang duduk ya. Oke. Sakit perut. Ini ada Hypo LB. Oh, ini Hypo LB ya. Ya, ini Hypo LB. Ini kalau ukuran segede ini udah kira-kira udah berapa bulan? Ini 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya? Ya, ini 2 Biasa bulan kalau jual sekitar seukuran apa? Ini? Biasa agak lebih kecil sih aku jual. Oh, ini berarti mau di-keep? Ya, ini mau di-keep. Ada yang mau di-keep ya? Oh, ini leatherback juga? Ya, ini leatherback. Leatherback juga ya? Terus kalau yang ini translucent. Ini translucent. Oh, ini bagus nih. Udah kelihatan merahnya ya? Iya, udah kelihatan merahnya. Nah, ini nih. Oh, Translucent juga. yang ciri Kalau tadi ya? perutnya kan hitam. kelihatan hitam kan? Hitam terus kelihatan kayak transparan. Iya, kayak transparan ini kan kayak kelihatan di dalam perutnya kan, kayak kulitnya kayak tipis gitu. Tapi ntar makin lama dia makin tebel sih kulitnya. Akhirnya hitam-hitamnya nggak terlalu kelihatan. Matanya juga sama kan kayak tadi. Oh, matanya Full dia black. eclipse ya? Eclipse. Kalau bahasa Gecko eclipse gitu. Terus kalau yang tadi with bliss juga baru netes kok. With blissku di sini. Ini juga wits yang bener-bener baru menetas. Nah, udah kelihatan putih-putih ya? Ya, kalau wits memang dari kecil udah kelihatan putih. Ini dari 12 telur, 16 telur, busuk 4, terus bertahan 12. Lalu yang gagal menetas 1. Jadi yang berhasil menetas 11, aku dapat jackpot 9-nya wits. 9-nya wits? Iya, padahal Parentnya indukannya apa? Head sama? parentnya wits sama head. Wits sama head ya? Head yang dapat visual normal head wits cuma 2, lainnya wits. Ini bagus ya, warnanya dia bisa. Iya. Kalau kecil gini masih agak jumpy ya? Iya, kalau kecil gini Nah, masih ini agak buat pengetahuannya, kalau dari telur sampai menetas ini, kalau di gecko tadi kan sekitar, kalau betina sekitar 60 harian ya? Ya. Kalau jantan 45 sampai 48 ya? Nah, kalau untuk Kalau Bearded Dragon sendiri sih berapa lama? Dari telur sampai sebenarnya undi-undi juga kok sama gecko. sama ya? Bergantung kamu set di suhu dingin atau suhu panas. Cuman kalau di Bearded Dragon suhu tidak mempengaruhi jenis kelamin. Oh ya, kalau gecko kita bisa setting ya? Nah, cuman kalau di suhu dingin otomatis
perkembangan embrionya lebih lambat dibanding dengan suhu panas. Bisa kalau di suhu dingin berarti lebih lama. ya. Kalau suhu dingin dia bisa 60 hari, 65. Kalau suhu panas ya 50, beda-beda 10 harian lah. Ketahanan telurnya itu range suhunya lumayan ya? Iya. Lumayan jauh ya. Sebenarnya kalau nggak punya inkubator dia ditaruh di suhu ruangan juga netus kok. Okay, ya? Cuman karena kita di sini mumpung ada ya sekalian lah daripada nganggur kan inkubatornya. Pokoknya kalau di Indonesia ini untuk kita breeding reptil ini relatif suhunya cocok. Suhu ruangan, cari di ruangan rumah yang suhunya stabil, udah aman. Kita bisa taruh telur di situ ya. Karena misalnya, kita untuk kelembapannya kita bisa pakai apa itu namanya? Kelembapannya pakai medianya kan. Pakai medianya. Apa yang putih-putih itu? Perlit bisa. Kalau aku sih pakai vermis lebih murah. Ya? Perlit mahal. Karena udah segini banyak. Iya. Udah cukup ya. Dragon itu sih karena mobnya sama lah kayak yang di depan ya, cuman ini contoh ukuran anakannya. Ukuran size anak. Iya, dan setting kandangnya gini. Jadi ini vlog untuk breed dragonnya udah sampai di sini. Nanti kita masih ada satu tempat lagi. Kita mau lihat sugar glider ya bro ya. Betul. Oke. See you di sugar glider.